Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan miqyasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala aidan wa man ahsanu qala mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah mengumpulkan kita semua, ibu-ibu dan saya, dalam satu majelis. Insyaallah ketika nanti ibu-ibu berhadapan dengan Allah, majelis inilah yang insyaallah akan menyelamatkan kita. Karena kenapa? Karena ibu-ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita bahwa ketika ada majelis-majelis itu malaikat-malaikat datang mencari. Jadi Allah, kata Rasulullah, Allah itu punya malaikat-malaikat yang jumlahnya ratusan ribu, yang mereka itu ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis. Sekali dapat, lalu kemudian kembali pada Allah, diganti lagi dengan malaikat yang lain. Jadi tugasnya nggak dua kali, cuma sekali, lalu datang pada majelis itu, kata Allah, penuhi majelis-majelis itu. Jadi mereka memenuhi majelis-majelis, misalnya ibu-ibu duduk begini, nah itu di sela-selanya itu ada malaikat. Ditumpuk-tumpuk oleh Allah sampai ke langit ke pertama katanya. Lalu kemudian dalam hadis itu pula dilanjutkan bahwa malaikat-malaikat yang ditumpuk-tumpuk di langit pertama itu, sampai langit pertama itu tidak diperbolehkan untuk bubar kecuali setelah ibu-ibu bubar. Jadi selama ibu-ibu masih ada di sini, malaikatnya juga tetap ada di sini. Selama di dalam majelis itu kemudian disebutkan nama-nama Allah, diingatkan akan Allah, maka malaikat-malaikat tetap di situ dan mereka mendengar apapun pinta-pinta orang-orang yang ada di majelis. Dalam hadis itu kemudian diceritakan pas mereka balik kepada Allah, Allah tanya pada mereka, ngapain aja hambaku di sana? Padahal Allah sudah pasti tahu jawabannya, karena Allah Maha tahu. Cuma ini hadis pengen menggambarkan saja bahwa ada percakapan antara malaikat yang menjagai ibu-ibu ketika majelis itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, Allah bertanya, ngapain mereka di situ? Lantas malaikat menjawab, mereka menyebut namamu ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu Allah tanya lagi, yang mereka minta apa? Malaikat-malaikat bilang, mereka minta ya Allah agar mereka masuk surganya Engkau. Lalu Allah tanya, emang mereka minta masuk surga terus mereka sudah tahu surga itu kayak apa? Makanya mereka minta. Oh, belum tahu ya Allah, kata malaikat, karena mereka belum mati, jadi belum masuk surga. Lantas Allah tanya, kenapa mereka minta surga padahal mereka belum tahu? Karena mereka sangat ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Lalu Allah bilang, benar itu yang mereka minta? Iya. Maka Allah bilang, saksikan wahai malaikat, semua yang mereka minta aku kabulkan. Lalu kemudian Allah tanya lagi, yang mereka minta setelah itu minta apa lagi? Malaikat bilang, mereka minta tidak dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Lalu kemudian Allah tanya pada malaikat, apa mereka sudah tahu neraka saya itu begitu mengerikannya sehingga mereka minta tidak masuk neraka? Belum ya Allah, belum tahu. Tapi kenapa mereka minta? Karena mereka takut akan azabmu ya Allah. Mereka takut akan siksamu ya Allah. Kemudian Allah berkata, saksikan wahai malaikat, yang mereka minta bahwa mereka tidak masuk neraka, itu saya kabulkan juga sekarang. Lalu kemudian malaikat tanya lagi sama Allah, tapi gimana ya Allah? Karena saya itu pas jagain orang-orang tadi, itu ada orang datangnya telat. Kita lihat datangnya telat, lalu kemudian ngumpul di situ dan niatnya juga bukan pergi pengajian. Jadi niatnya yang lain ya Allah. Allah bilang, saya itu Maha Pemurah. Maka siapapun yang datang di situ, apapun niatnya, selama mereka bersama dengan orang-orang soleh yang berada di dalam pengajian itu, apapun yang kemudian diminta sama orang-orang soleh yang datang telat, yang niatnya salah, itu juga dapat. Paham itu sekali? Jelas ya? Jadi kalau ibu-ibu datang di sini, tidur di sini ya misalnya ya, itu bagus, nggak apa-apa ya. Karena tidurnya orang-orang yang ada di dalam majelis taklim itu akan mendapatkan doa-doa dari yang nggak tidur. Jelas ya? Asal jangan tidur semuanya aja. Jelas ya? Kalau tidur semuanya cacingan namanya ya. Jelas. Nah, ini adalah kemudian berkah orang-orang yang datang ke majelis. Jadi kita sangat menghargai, terima kasih pada Bu Linda, sahibul baitnya, sudah memberikan tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi tempat ini, menjaga ahli-ahlinya, keluarganya, dan kemudian melancarkan rizki-rizkinya insya Allah. Nah, makanya ibu-ibu yang datang sini juga saya yakin pasti yang sudah datang itu pasti punya pengorbanan, betul.
Apalagi ibu-ibu gitu ya, pengorbanannya banyak. Pagi-pagi harus nyiapin rumah gitu ya, kan nggak mudah. Kalau seandainya suami itu tinggal mandi, ibu-ibu enggak. Ibu-ibu kan mandiin gitu ya. Anak-anaknya mesti dimandiin. Kalau bapak tugasnya satu, ibu tugasnya tiga ya. Makanya kenapa ketika dalam hadis siapa yang harus dihormati? Ibumu, 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 baru bapakmu. Nah kenapa? Karena ibu tuh tugasnya tiga. Kalau bapak mandi sendiri, ya ibu harus mandi diri sendiri, mandiin anaknya, dan mandiin bapaknya. Oh enggak gitu ya. Harus kemudian ngurus-ngurus yang lain, nyiapin makanan, nyiapin pakaian, nyiapin segala macam. Nah, maka ketika ibu-ibu datang sini, saya sangat menghargai dan mudah-mudahan ibu-ibu pengorbanannya Allah ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, dan Allah ganti dengan surganya Allah. Amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu-ibu sekalian, keperluan kita dengan Nabi Muhammad itu lebih besar daripada keperluan kita dengan apapun juga. Karena kenapa? Di yaumil kiamat itu semuanya tuh kocar-kacir. Semuanya itu tidak tenang. Semuanya dalam kondisi yang sangat-sangat nggak enak. Lah kenapa? Bayangkan, ketika matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, maka manusia sudah lupa bahwa mereka lagi telanjang dan kiri kanannya juga telanjang. Kita semua dikumpulkan dalam yaumil kiamat dalam keadaan telanjang, tapi tidak ada satupun yang memperhatikan aurat yang lain karena sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Orang nyari pada nabinya, tapi nabinya nggak ada yang mau ngurusin kecuali Nabi Muhammad. Ada yang datang pada Adam, Adam nggak mau ngurusin. Ada yang datang kepada Musa, Musa nggak mau ngurusin. Ada yang datang kepada Isa, Isa nggak mau ngurusin. Mereka semua bilang cari Muhammad karena saya nggak bisa ngurusin kalian. Dan ketika waktu itu Nabi Muhammad yang dibangkitkan pertama kali oleh Allah, dia malah nyari orang lain. Siapa yang dia cari? Yang dia cari adalah umatnya. Mana umatku? Mana umatku? Dan Nabi Muhammad tuh nyari satu persatu orang, gitu kan ya. Lalu ngumpulin kemudian di belakang barisannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai bagian daripada umatnya, sehingga kita bisa masuk surganya Allah untuk pertama kalinya. Dan mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad bisa kita dapatkan karena kita mencintai beliau dan kita merindukan perjumpaan dengan beliau. Dan mudah-mudahan dengan salawat kita kepada beliau, maka beliau menjadi bagian daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini tetap merindukan Nabi Muhammad, tetap berjalan di atas sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Nah, jadi pada hari ini, ibu-ibu sekalian, yang ingin saya berikan adalah satu materi, yang materi ini hanya ada pada orang muslim. Kenapa? Karena umat-umat yang lain itu tidak pernah diperintahkan untuk berdakwah. Ya, jadi saya dulu agamanya agama Katolik, dan di dalam agama Katolik itu di dalam kitab sucinya tidak pernah diperintahkan umatnya untuk disuruh dakwah. Satu-satunya umat yang disuruh dakwah adalah umat muslim. Makanya dikatakan umat dakwah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal itu mengatakan bahwa al ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Karena kenapa? Nabi tidak mewariskan apapun. Bahkan pewaris-pewaris Nabi, bahkan orang-orang yang kemudian menjadi keluarga Nabi, yang namanya habaib itu tidak boleh sama sekali makan daripada uang warisan atau makan daripada sedekah. Tidak boleh. Nggak seperti yang lain. Lah kenapa? Karena cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu pernah mau ngambil kurma sedekah. Lantas Rasul kemudian bilang, kih, nggak boleh. Lah kenapa? Karena keluarga saya itu tidak boleh ngambil dari sedekah. Warisan Rasulullah adalah ilmu. Maka siapa yang mencari ilmu, dia sedang mengambil warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah umat dakwah yang disuruh untuk menyebarkan Islam ketika Rasulnya sudah nggak ada. Contoh misalnya, umat Nabi Nuh disuruh dakwah atau tidak? Nggak pernah disuruh dakwah. Makanya Nabi Nuh berdakwah selama puluhan tahun, selama bertahun-tahun lamanya, tidak mendapatkan pengikut kecuali sedikit saja. Lah kenapa? Karena dakwah yang mengemban hanya nabinya. Tapi umat Islam, Masya Allah, Rasulullah wafat 100 tahun setelah Rasulullah wafat, Islam membentang dari Eropa sampai dengan Persia. Lah kenapa? Karena Islam adalah umat dakwah. Di dalam Islam, dakwah mempunyai posisi yang sangat penting dan sangat kritis sekali. Lah karena itulah Allah di dalam Al-Quran sampai berkata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amilas salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi Allah sampai bilang begini, ada nggak sih perkataan yang lebih bagus? Ada nggak sih perkataan yang lebih keren? Ada nggak sih perkataan yang lebih hebat daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Mereka beramal soleh, kemudian mereka mengatakan dengan bangga, aku bagian daripada umat muslim. Itu orang-orang muslim dan kaitannya dengan dakwah.
Artinya adalah apa? Kalau Anda sudah berdakwah, berarti Anda sudah menjalani, menepati jalannya para nabi. Bisa dipahami? Karena para nabi nggak mewariskan apapun, kecuali apa tadi? Kecuali ilmu. Maka berkaitan dengan al-ulama warasatul anbiya, yang namanya ulama adalah pewaris para nabi, maka pertanyaannya, yang ulama ini siapa? Menurut ibu-ibu, ulama itu siapa? Yang pakai sorban. Kalau yang pakai sorban ulama, berarti Abu Jahal juga ulama. Karena Abu Jahal juga pakai sorban. Kalau yang pakai sorban itu pasti ulama, maka Abu Lahab juga ulama. Karena Abu Lahab juga pakai sorban. Kalau gitu ulama itu yang mana? Yang ngomongnya pakai bahasa Arab. Ibu-ibu tahu? Orang yang berilmu di jalan. Karena kalau ulama itu adalah orang yang berbahasa Arab, itu banyak orang Arab yang Kristen. Karena nggak semua orang Arab itu beragama Islam. Ada yang Kristen, ada yang beragama yang lain. Gitu kan ya. Jadi ulama itu siapa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Yang namanya ulama adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang namanya ulama adalah orang yang paling takut dengan saya di antara hamba-hamba saya. Jadi Allah punya banyak hamba. Hamba Allah yang paling takut kepada Allah, itulah namanya ulama. Jadi hati-hati, ulama ini bisa tersembunyi di antara manusia. Di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, itulah yang namanya ulama, orang yang paling berilmu. Maka kalau ibu-ibu sudah takut dengan Allah, sehingga ketika mau berbuat sesuatu, itu nggak mau berbuat selain kemudian nanya pada Allah, itu sudah sampai pada derajat ilmu yang paling tinggi. Tapi kalau ada orang, titelnya profesor, titelnya doktor, titelnya insinyur, tapi ngomongnya sembarangan, nggak takut sama Allah, nanti berarti bukan ulama. Jelas? Walaupun sudah titelnya panjang. Contoh misalnya, ada yang misalnya sudah titelnya panjang, tapi ngomong semua agama sama. Itu kira-kira ulama atau bukan? Bukan. Lah kenapa? Karena Rasul aja tidak pernah bilang tidak pernah bilang agama itu sama. Ternyata zaman sekarang ada yang bilang agama itu sama. Lah berarti itu bukan ulama karena dia tidak takut kepada Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, balik lagi kepada dakwah. Dakwahnya adalah jalan yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya jalan ini, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, jangankan manusia, ibu-ibu sekalian, binatang saja yang ikut berdakwah itu Allah muliakan di dalam Al-Quran. Coba lihat, tahu anjing? Anjing itu jelek atau bagus? Jelek atau bagus? Yang orang Jawa karena? Yang orang Jawa? Nah, kalau maki orang pakai anjing bagus atau salah? Bagus atau jelek? Nah, itu nggak tega saya ngomongnya. Tapi itu kan jelek atau bagus? Di dalam Al-Quran, perumpamaan tentang anjing itu juga jelek, ibu-ibu sekalian. Allah katakan, perumpamaan Anda itu melihat orang-orang munafik atau orang-orang yang kafir pada Allah, yang mereka menolak hukum-hukum Allah, yang mereka senantiasa mencibir Anda, itu seperti sama anjing. Kata Allah. Lah kenapa? Kalau Anda ngomong sama anjing, Anda marahin, Anda sayangin, Anda puji-puji, Anda cela, Anda apapun adalah anjing itu, dia tetap menjulurkan lidahnya, kata Allah. Betul? Anda ngajak ngomong anjing, sama Anda nggak ngajak ngomong anjing, dia tetap menjulurkan lidahnya. Anda marahin anjing, Anda muji anjing, dia tetap menjulurkan lidahnya. Allah mengumpamakan seperti itu. Anjing itu jelek di dalam Al-Quran. Bahkan ada kata-kata kalbunar, anjingnya neraka. Gitu kan ya? Tapi begitu anjingnya mengikuti orang-orang yang berdakwah, itu nilainya jadi beda. Coba lihat, anjing yang jelek tadi, ya, ketika kemudian digambarkan jelek di dalam Al-Quran, ada nggak anjing yang bagus di dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada. Di surat mana? Masya Allah, suratnya pun pilihan. Surat yang Allah perintah kita untuk mengkajinya setiap pekan, membacanya setiap pekan, di malam Jumat sama di siang Jumatnya, Allah suruh baca itu ada kisah tentang anjing. Ya nggak? Ada Ashabul Kahfi, yang kemudian mereka menolak kezaliman yang ada pada saat itu, mereka berjalan bersama anjingnya. Kalbuhum ziro'aihi bil wasit, yang kemudian digambarkan oleh Allah, kalbuhum, anjingnya mereka itu duduk berselonjor di depan gua. Bayangkan, anjing duduk berselonjor di depan gua, masuk Al-Quran. Ibu-ibu sudah terlentang, kayang, salto, loncat-loncat, tetap aja nggak masuk Al-Quran. Pertanyaannya, apa beda ibu-ibu yang kemudian sudah berbuat apapun tapi tidak masuk dalam Al-Quran? Ini Al-Quran, anjing selonjor aja masuk dalam Al-Quran. Bedanya ibu-ibu yang tadi sudah salto, terlentang, lari, salto, kayang, dan sebagainya dengan anjingnya selonjoran tadi apa? Apa bedanya? Anjingnya menemani orang-orang yang berdakwah.
Paham ya? Anjing yang menemani orang berdakwah saja itu mendapatkan tempat di dalam Al-Quran. Apalagi kalau ibu-ibu serius di dalam dakwah, minimal ngambil bagian di dalam dakwah, apalagi pasti dapat balasan daripada Allah yang sangat luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran begitu dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih bagus daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Mereka beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata kami adalah bagian daripada orang muslim. Lalu bagaimana caranya berdakwah? Mudah ibu, dakwah tuh nggak harus kayak gini. Dakwah tuh nggak harus kayak saya, pegang mic terus kemudian bilang ceramah, khotbah. Nggak harus begitu. Ada dakwah-dakwah yang sangat mudah sekali, yang bahkan ibu-ibu mungkin nggak kebayang, tapi pahalanya banyak. Contoh, siapa yang datang ke sini dari WhatsApp? Yang dapat informasinya dari WhatsApp? Siapa yang nge-share di WhatsApp acara ini? Wow, itu pahalanya banyak. Lah kenapa? Coba lihat. Di dalam surat Yasin, yang ibu-ibu sering baca, tahu surat Yasin? Itu ada cerita tentang seseorang yang Masya Allah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Gitu kan ya. Dan datanglah daripada ujung desa, itu ada seorang laki-laki tergopoh-gopoh. Bayangkan, ujung desa, seorang laki-laki tergopoh-gopoh. Diceritakan di dalam surat itu, ini wong deso. Paham ya ibu sekalian ya? Bukan orang kota. Min aqsal Madinah. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Makanya tahu Masjid Al-Aqsa? Dari zaman dulu, Masjid Al-Aqsa artinya masjid yang paling jauh. Artinya masjid yang jauh banget. Nah ini dari ujung min aqsal Madinah, ujung kota, deso berarti kan ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya Bekasi lah kira-kira gitu ya. Yang mungkin dari ujung kota gitu kan ya. Dari ujung kota Bekasi datang lah, kira-kira gitulah. Nah ini ada seorang pemuda dari ujung kota datang kepada jamaahnya cuma untuk bilang apa? Orang-orang saya, wahai penduduk-penduduk kota, ayo ikuti rasul-rasul yang kemudian datang kepada kita. Karena cerita begini, saking bejatnya umat yang ceritanya di surat Yasin itu, maka Allah bukan hanya mengutus satu, bukan hanya mengutus dua, 3 rasul sekalian. Bayangin ibu-ibu sekalian. Umatnya Nabi Muhammad rusak, tapi yang diutus nabinya berapa? 1. Lah ini ada satu kaum, saking rusaknya, bukan 1 diutus, bukan 2 diutus, berapa? 3. Disuruh 3 ini berdakwah di tengah-tengah umatnya ini untuk supaya umatnya menyembah Allah. Ternyata yang terjadi nihil, nggak ada yang mau ikut. Mereka bilang apa? Kalian bertiga tuh penipu, kalian bertiga tuh bohong, kalian bertiga tuh semuanya nggak bener semuanya, malah ngajak kami kepada kesesatan. Padahal disuruh ngajak untuk menyembah pada. Tiba-tiba ada satu orang deso ini datang ke kota lalu bilang, wahai kaumku, kita nyembah mereka. Nah, kita nyembah Allah yuk, kita ikuti para rasul ini. Coba bayangkan, orang-orang di kampungnya langsung marah sama orang ini. Lah kenapa? Karena orang ini walaupun tidak terpelajar, dia bukan santri, dia bukan kiai, dia bukan rasul, dia bukan nabi, cuma orang kampung datang tapi ngomongannya makjeleb kalau kata orang sekarang. Nah, ibu sekalian, ngomongannya makjeleb. Maksudnya makjeleb itu apa ya? Kena banget gitu loh maksudnya. Dalam ngomongannya. Jadi dia bukan kiai, bukan apa, tapi omongannya sangat dalam. Apa ngomongnya? Dia bilang, wahai kaumku, kalian ini aneh. Kata kalian kita diciptakan Allah, dan kata kalian kita akan kembali kepada Allah. Kenapa kita sekarang nggak pakai aturan Allah? Anda ini aneh. Harusnya kita menyembah Allah. Itu kaumnya sampai panas kupingnya gara-gara dengar ngomongan dia. Padahal Rasul 3 orang tadi dakwah nggak benar, nggak nyampe pada mereka. Begitu orang desa nih ngomong, ternyata kena. Apa yang dilakukan? Orang-orang ini kemudian nginjek-nginjek dia di tengah jalan sampai perutnya pecah lalu mati. Ya, jadi ingat ya, resiko orang dakwah ya. Nggak semua dakwah tuh baik ya hasilnya. Dalam tanda kutip, baik menurut manusia. Enggak. Ini diinjek-injek kalau kemudian perutnya pecah, meninggal. Setelah meninggal, mati, wafat, kembali kepada Allah. Kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ternyata dia dimasukkan Allah ke dalam surga dan dia diampuni oleh Allah. Pas baru mau dimasukkan dalam surga, Allah nanya sama dia, kamu mau apa lagi? Ada lagi nggak yang bisa kami kasih kepada engkau? Karena engkau sudah baik sekali di dunia, mau dakwah di jalan Islam, walaupun kamu bukan kiai, kamu bukan siapa-siapa. Orang ini ternyata bilang sama Allah, ditulis di dalam Al-Quran, ya Allah, kalau bisa, ya Allah, saya pengen balik lagi ke dunia, kasih tahu pada semua orang yang injak-injak saya sampai mati itu, atas dasar apa engkau memberikan aku surga dan engkau memberikan aku ampunan. Aku pengen mereka tahu semuanya. Masya Allah, ini orang aneh. Nah kenapa? Dalam cerita-cerita yang lain, orang kalau sudah ngelihat surga itu sudah lupa semuanya. Paham ya? Dalam misalnya contoh, kasus orang jihad misalnya. Itu orang jihad meninggal di jalan Allah, fisabilillah meninggal. Itu ketika mereka melihat surga, mereka sudah lupa orang-orang di kampung halamannya. Sudah lupa keluarganya. Jadi cuma mereka bilang ini, keluargaku, ini bagus banget nih, kamu harus segera cepet-cepet lah dari dunia. Gak usah di situ lama-lama. Lah kenapa nggak enak? Ini loh di depan saya, surga bagus banget. Mereka begitu. Ini ada orang ditunjukin surga, malah pengen balik lagi ke dunia.
Paham maksudnya? Lah kenapa pengen ngasih tahu pada orang yang bunuh dia tadi, yang nginjek-nginjek perut dia, atas dasar apa Allah masukkan dia ke dalam surga dan Allah kasih dia ampunan? Padahal yang dia lakukan cuma ngapain? Ngajak orang. Mas, mbak, ikutin para rasul. Mas, mbak, ikutin para rasul. Kenapa Anda harus ikut para rasul? Karena Anda diciptakan Allah dan akan kembali kepada Allah. Kenapa Anda tidak mengikuti para rasul untuk menyembah Allah? Ibaratnya zaman sekarang cuma sharing WhatsApp. Nah, itu sekalian, nggak punya ilmu dia, bukan kiai dia, bukan apa ya, bukan santri dia, tapi dia cuma nerusin WhatsApp. Datang yuk ke kajian Ustaz Khalid, kajiannya tentang dakwah. Ayo ibu datang, masuk surga dia, masya Allah. Yang ibu-ibu kurang tinggal apa? Diinjek-injek di tengah jalan aja sampai perutnya pecah. Nggak, tapi saya pengen kasih tahu, ternyata di jalan dakwah ini anjing bisa mulia. Di jalan dakwah ini wong deso bisa mulia. Bisa dipahami ibu sekalian. Nggak harus orang pinter, nggak harus orang santri, nggak harus orang yang pesantrenan, nggak harus kiai. Ibu-ibu juga bisa mendapatkan kemuliaan di dalam dakwah karena Allah begitu menyediakan kemudahan-kemudahan dan kemuliaan yang besar di dalam jalan dakwah. Terus gimana cara Ustaz? Kalau kita cuma bisa nyebar-nyebarin WhatsApp sudah cukup. Kalau misalnya kita mau lebih tinggi lagi gimana? Oh bisa. Dengan cara apa? Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Perhatiin baik-baik. Di awal-awal kata, di dalam Al-Quran, Allah nyampaikan, Ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhan kalian. Artinya apa? Menyeru kepada jalan Allah itu tidak perlu membuat orang jadi susah terlebih dahulu. Bisa dipahami ibu sekalian? Kadang-kadang manusia ketika berdakwah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Contoh, ada banyak yang nanya begini, Ustadz, saya punya saudara, Ustadz, saudara saya mau murtad, Ustadz, bagaimana cara mendakwainya? Atau yang lain, Ustadz, saudara saya sudah murtad, Ustadz, bagaimana cara mendakwainya? Ya dakwah saja. Kalau Anda dakwah itu berarti mengajak orang kepada jalan Allah. Dan jalan Allah itu tidak berarti dia harus berubah. Bisa dipahami, ibu-ibu sekalian. Tugas Anda cuma ngomong, nyampein pada dia. Perkara dia berubah atau tidak berubah, itu bukan urusan dia. Kayak saya sekarang, Allah cuma perintahkan saya untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Untuk berdakwah pada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu pintar atau tidak, bukan urusan saya. Karena itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab siapa Ustaz? Tanggung jawab saya juga. Ibu-ibu, oh bukan juga. Tugas ibu cuma belajar. Pintar atau tidaknya bukan urusan. Bisa dipahami. Karena kewajiban yang Allah perintahkan bukan pintar, tapi masa sih orang belajar nggak pinter-pinter gitu kan ya? Ya insya Allah pinter gitu kan ya. Nah, tapi ketika berdakwah coba kita lihat, Ud'u ila sabili rabbika. Seru kepada jalan Tuhanmu. Ibarat begini, orang tanya, Mas, kalau mau ke Bandung itu mau kemana? Kita nggak usah nganterin dia sampai Bandung. Itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma nunjukin, ini nih bro, ini jalannya nih. Kalau lurus terus sampai aja kira-kira begitu. Cuma nunjukin. Ud'u ila sabili rabbika. Nah, bagaimana cara nunjukinya? Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu seperti apa? Ibu-ibu sekarang sudah pakai kerudung, masya Allah, kerudungnya sudah syar'i, gitu kan ya. Lalu jalan di depan tetangga, itu sudah bil hikmah. Jadi ibu-ibu kerudungan syar'i, ibu-ibu bertindak syar'i, ngomongnya halus, itu sudah bil hikmah. Ih, bagusnya ya ibu itu, masya Allah, omongannya, lisannya lembut, penampakannya menenteramkan, suka bagi-bagi makanan. Itu sudah bil hikmah. Aku pengen deh kayak ibu tadi, masya Allah. Ibu-ibu mungkin nggak tahu, tapi ketika ibu-ibu itu punya berpakaian syar'i, udah berapa banyak orang-orang yang ditunjuki atas kebaikan, di mana mereka melihat ibu-ibu sekalian, atau minimal, ibu-ibu di tempat saya itu ya ada 10, tapi 9 sudah kerudungan. Aku sendiri yang belum, aku malu, aku mau kerudungan. Itu juga sudah dakwah. Itu yang namanya bil hikmah, dengan menunjukkan sebuah perbuatan baik, dengan menunjukkan sebuah teladan, perkara-perkara kecil. Masak sop kuahnya banyakin, paham ibu sekalian? Itu kan hadis Rasulullah. Tapi ingat ya, jangan kuahnya doang yang masakin, yang banyakin. Maksudnya kuahnya banyakin itu begini. Rasul katakan, kalau anda masak, tolong kemudian bagi kepada tetangga, walaupun kuahnya. Kalau Anda cuma masak kuah, lah kalau Anda masak daging, masa tetangga cuma dikasih kuah gitu kan ya. Nah, maksudnya tetangga dibagi. Yang mana saat dibagi? Yang mana pintunya paling dekat itu dibagi. Lah kalau ada 2 pintunya dekat, ya dua-duanya dibagi. Minimal tetangga kiri, tetangga kanan. Tunjukkan dengan hikmah bahwa orang yang sudah mengkaji Islam itu lebih baik. Itu sudah dakwah.
Yang balasannya Masya Allah tadi itu loh. Itu sudah dakwah. Yang kedua, wa mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Tapi saya kan bukan santri, Ustaz. Ya kayak tadi nge-forward. Ini ada tulisan bagus dari Felicial. Ini ada tulisan bagus daripada Ustadz ini. Ini ada video bagus daripada Abdul Somad dan Adi Hidayat. Coba dilihat. Itu sudah dakwah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, yang ketiga ini perlu pembelajaran. Karena kalau debat itu harus pakai ilmu. Karena kalau debat nggak pakai ilmu, jadinya debat kusir. Tahu debat kusir? Debat kusir itu debat yang terjadi antara kusir dan penumpangnya, yang dua-duanya nggak ngerti masalah tapi didebat. Paham ya? Lah kenapa namanya debat kusir? Gini ceritanya. Kusir sama penumpang, depannya ada kuda. Kudanya tiba-tiba kentut. Berarti ini kuda masuk angin atau keluar angin? Masuk angin, keluar angin? Kusirnya bilang, ini debat kusir. Kusirnya bilang, ini masuk angin kuda saya. Lalu penumpangnya bilang, hukum bagaimana masuk angin? Itu keluar angin, bukan masuk angin. Enggak, ini masuk angin, Mas. Ini keluar angin. Nah, debatlah mereka, nggak selesai-selesai, paham ya? Padahal yang kentut kudanya bukan mereka, paham ya gitu sekalian. Nah, ini kemudian namanya debat kusir. Debat karena tidak memahami. Yang dimaksud dengan jadilhum billati hiya ahsan adalah debat dengan cara yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya punya masalah, ini dalilnya. Kalau dalilnya begini, berarti begini. Sekarang yang terjadi debatnya debat kusir. Contoh, Ustadz, itu kalau misalnya celana itu harusnya di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, berarti itu adalah neraka jahanam bagi Ustadz. Kata siapa? Kata Ustadz saya, Ustadz. Loh, tapi saya punya dalil yang lain gini-gini. Enggak, pokoknya Ustadz berada dalam neraka jahanam. Debat kusir, paham? Karena debat tapi nggak ngerti isinya. Debat tentang sholat tarawih itu 8 rokaat. Berapa? 11 rokaat atau 23 rokaat. Ternyata dua-dua yang debat sama sekali nggak sholat tarawih, paham ibu sekalian? Itu namanya debat kusir. Debat tapi nggak ngerti masalahnya di mana. Sementara dakwah itu mudah sekali. Di dalam surat yang sering kita baca 17 kali di dalam sholat, suratul Fatihah. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta jalan yang lurus. Jadi ibu menunjukkan jalan saja itu sudah dakwah. Nggak perlu sampai kemudian membebani dengan banyak hal. Yang bisa kita lakukan tuh dakwah. Balighu anni walau ayah. Nah, apa hubungannya dengan art of dakwah ini? Tadi baru pendahuluan ini ibu sekalian. Jadi ini baru materinya, tapi materinya lebih singkat daripada pendahuluannya. Lah, kenapa kemudian art of dakwah ini kemudian saya tulis? Jadi gini ibu sekalian. Semua yang saya bilang tadi adalah kewajiban agung daripada Allah kepada umatnya. Jelas? Kewajiban agung di dalam Islam. Maka ketika saya baru masuk Islam, saya langsung berdakwah. Kenapa? Karena ini kewajiban saya. Kalau dakwah itu namanya kewajiban, maka harus dinikmati. Tidak perlu kemudian untuk dianggap sebagai suatu pekerjaan. Maka ketika saya ditanya, Ustadz, profesinya apa? Saya bilang, profesi saya penulis. Tapi penulis di Indonesia itu tidak dihargai, ibu sekalian. Nah, kenapa? Kalau pas ngisi itu loh, kolom-kolom itu loh, kolom-kolom di komputer ya, pekerjaan, wira swasta ada, PNS ada, penulis tuh nggak ada. Jadi saya tuh pekerjaannya sekarang pengangguran. Nah, kenapa? Karena penulis tidak diakui di Indonesia gitu ya. Tapi dakwah bukan pekerjaan saya. Makanya saya tidak pernah kemudian menganggap dakwah ini pekerjaan. Karena dakwah adalah sebuah kewajiban. Makanya saya tuh kadang-kadang agak sedikit kesel. Ya kesel wajar ya. Kenapa? Kadang-kadang nggak semua orang ngerti bahwa dakwah itu kewajiban. Kadang-kadang gini, Assalamualaikum Ustaz, bisa ngisi di sini nggak? Saya bilang, tanggal berapa? Tanggal segini. Insya Allah bisa. Pertanyaan kedua yang nggak suka. Kalau pertanyaan kedua sudah begini, Ustaz, amplopnya berapa? Itu saya nggak suka banget. Lah kenapa? Karena belum dakwah sudah ngomongin amplop, jelas ibu-ibu sekalian. Padahal dakwah ini adalah sebuah kewajiban agung daripada Allah kepada umatnya. Maka saya pernah nulis begini, dakwah itu kewajiban, sama kayak sholat. Sholat kewajiban. Kalau nggak sholat yang dosa siapa? Kalau ibu-ibu nggak sholat yang dosa siapa? Ibu-ibu. Saya dosa nggak? Oh enggak, bukan saya nggak sholat kok, gitu kan ya. Kalau ibu-ibu nggak sholat, berarti ibu-ibu yang dosa. Kalau saya nggak sholat, berarti saya yang kewajiban kita sholat. Sama kayak dakwah. Berarti kalau saya nggak dakwah, yang rugi siapa? Yang dosa siapa? Saya. Boleh nggak saya bilang begini sama ibu-ibu sekalian? Ibu, mau nggak lihat saya sholat? Kalau mau lihat, ibu-ibu harus bayar saya 10 juta. Boleh nggak gitu kira-kira? Loh, yang nggak sholat siapa? Yang dosa siapa? Kalau ada orang bilang bahwa kalau mau lihat saya sholat, harus bayar 10 juta, sama seperti ada orang bilang kalau mau lihat saya dakwah, harus bayar segini. Bisa dipahami ibu sekalian? Maka bagi saya, menarik untuk berdakwah, itu adalah sesuatu yang haram. Lah kenapa haram? Karena ini kewajiban. So, tapi kalau jamaahnya mau ngasih,
gimana? Ya jamaah mau ngasih itu urusan yang lain. Tapi kalau menarik untuk kemudian dakwah, ini masalah. Lah kenapa? Dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Beda kalau yang lain, yang bersifat misalnya contoh kontrak kerja, contoh mengajar Al-Quran. Itu bahkan harus dihargai. Ibu-ibu misalnya di kampungnya atau di desanya, di desa bukannya, di perumahan-perumahannya ada misalnya ustadz-ustadz yang ngajar kajian Al-Quran, mohon dihargai. Lah kenapa? Jangan sampai kita menganggap kajian Al-Quran tidak lebih penting daripada bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris kan profesional kontraknya, belajar Al-Quran juga kontraknya profesional. Lah ibu-ibu anaknya belajar bahasa Inggris berapa? Mahal. Satu kali paket 500.000, satu kali paket 2 juta. Lah ini belajar Iqra gitu kan ya. Belajar kok berapa bayarnya di antara grup WhatsApp di perumahan. Ini ustadznya minta per anak 50.000. Mahal banget. Loh kok mahal? Itu belajar Al-Quran, Bu. Nanti ditanya di akhirat itu, gitu kan ya. Sedangkan bahasa Inggris Allah nggak akan tanya di akhirat. Paham Ibu sekalian? Itu pertanyaan munkar dan nakir. Itu bukan pakai bahasa Inggris, paham Ibu sekalian? Nah, ini adalah apa? Nah, itu harus diperhatikan. Tapi kalau balik lagi di dalam dakwah, dakwah adalah sebuah kewajiban agung yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan pekerjaan. Maka kalau bukan pekerjaan tidak boleh menarik di dalam dakwah. Jelas sampai di sini? Berarti kalau Ustadz nggak terima ini ya, nggak terima amplop. Saya nggak terima amplop, istrinya aja. Paham ya? Oke. Nggak, saya sudah bilang jadi gini. Menarik itu dilarang bagi saya. Entah kalau yang lain punya dalil yang lain, saya nggak tahu. Tapi kalau bagi saya menarik itu tidak boleh. Kenapa? Ini bukan kerjaan, ini adalah kewajiban. Artinya, ibu-ibu mau ngasih saya uang atau tidak ngasih uang, saya tetap wajib berdakwah. Bahkan kalau bisa saya bayar untuk bisa ngomong, saya harus bayar, saya bayar. Bisa dipahami ibu sekalian? Maka contoh saya misalnya, saya punya yuk ngaji. Saya punya yuk ngaji untuk menggawangi komunitas remaja, bahkan itu kita yang bayar. Lah kenapa? Karena kita mengumpulkan orang, jalan-jalan kemana-mana, kita nggak bebankan kepada mereka, kita yang bayar untuk dakwah. Lah kenapa? Karena kita mau dapat pahala yang agung daripada Allah tadi. Bisa dipahami? Nah, karena ini dakwahnya adalah kewajiban yang agung daripada Allah, maka jangan sampai dakwah ini adalah sesuatu yang bersifat sisa-sisa saja. Hidup saya punya prinsip. Apa prinsip saya? Hidup saya boleh nggak sempurna, tapi dakwah itu harus sempurna. Lah kenapa bisa begitu? Karena dakwah urusannya sama Allah, hidup saya urusnya sama diri saya sendiri. Dan ini harus diaplikasikan dalam setiap hal. Contoh, lihat di perumahan ibu-ibu sekalian, masjidnya sama rumahnya lebih bagus mana? Kalau masjidnya sama rumahnya masih lebih bagus rumah, berarti kegagalan di situ. Jelas? Karena Rasulullah itu punya masjid, masjidnya lebih bagus daripada rumahnya. Itu artinya adalah apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih penting daripada dunia kita. Maka rumah itu cuma dipakai di dunia, sedangkan masjid itu di akhirat. Kalau di rumah perumahan-perumahan kita, masjidnya lebih buruk daripada rumah, pantas aja bapak-bapaknya nggak mau ke masjid. Lah kenapa? Karena betahnya di rumah. Nggak boleh dibuat orang-orang itu betah di rumah sholatnya. Kalau sholat bagi laki-laki harus pergi ke masjid, maka buatlah masjid yang rapi, maka buatlah masjid yang bagus. Lihat coba masjid di tempat saya. Masjid di tempat saya tuh nggak ada masjidnya. Karena kenapa? Karena fasumnya nggak dibuat. Maka kita sewa satu ruko, kita buatin AC di situ. Kita pasangin AC yang nyaman, kita pasangin kemudian karpet yang nyaman. Supaya kenapa? Orang-orang senang sholat di situ. Nah, di rumah saya nggak ada AC di ruang tengahnya gitu kan ya. Nah, tapi berarti masjid harus lebih bagus daripada rumah. Persis seperti dakwah harus lebih bagus daripada apapun yang kita punya di dunia. Bisa dipahami? Nah, maka disitulah kemudian saya tulis buku tentang Art of Dakwah. Supaya dakwah ini kita buat lebih indah, kita buat lebih serius. Karena selama ini yang orang kenal, dakwah itu compang-camping. Betul? Dakwah itu seadanya. Betul? Coba lihat. Contohnya misalnya. Ada poster dakwah dengan poster konser musik, lebih bagus mana? Poster konser atau poster dakwah? Masya Allah. Makanya ketika misalnya ibu-ibu datang ke kajian ini, lihat kemarin saya kemudian di forward sama Ibu Linda kajian Felix. Cantik sekali kemudian desainnya, gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena kita pakai dakwah itu harus bagus supaya orang tuh melihat, oh ini dakwahnya profesional. Kenapa bisa begitu? Nih lihat ibu-ibu sekalian, saya pengen kasih tahu. Ini ibu-ibu tinggal di Indonesia, alhamdulillah. Ibu-ibu harus bersyukur tinggal di Indonesia. Lah kenapa? Terlepas banyak ujian pada kita, tapi ini adalah sebuah hikmah sekaligus sebuah tantangan. Contoh, ada orang, mohon maaf ya, boleh cerita dikit agak vulgar boleh? Ini cuma sebuah contoh saja biar ibu-ibu tahu. Ada orang jual pakaian dalam ke Papua. Ada 2 sales jual pakaian dalam ke Papua. Pakaian dalam ibu-ibu, jelas ya? Ke Papua. Lalu kemudian dua-duanya balik setelah survei,
lapor pada bosnya. Bosnya bilang, gimana kemungkinan penjualan di sana? Yang satu bilang, nggak mungkin laku bos. Lah kenapa? Mereka nggak pakai baju kok bos. Gimana kita bisa jualan pakai dalam ibu-ibu di sana? Orang mereka nggak pakai baju. Yang satu bilang, bos itu kayaknya bagus penjualan di sana. Lah kenapa? Karena nggak pakai baju semua bos. Maka bisa jadi produk kita laku di situ. Bisa dipahami? Ada satu fakta yang sama dihukumi berbeda oleh dua orang. Lah kenapa? Karena satu pandangannya ambisius, satu pandangannya pesimis. Satu positif, satu negatif. Lihat negeri kita. Negeri kita banyak ujian atau tidak? Banyak. Yang satu bilang negeri ini banyak ujian, matilah, sudah nggak ada harapan lagi. Tapi saya melihatnya justru lain. Di negeri ini banyak orang-orang yang masih belum mengerti Islam. Makanya ibu-ibu berpotensi untuk mendakwahkan Islam pada orang yang belum ngerti itu. Bisa dipahami. Yang kedua, kenapa Allah melahirkan ibu-ibu dan saya di Indonesia? Bisa jadi Allah pengen kita mendapatkan satu kemuliaan yang Allah nggak kasih pada orang-orang lain. Jadi paham maksudnya, ibu-ibu sekalian? Allah kalau ngasih sesuatu pada hambanya, ingat itu pasti bisa kita emban. La yukallifuhullahu nafsan illa. Berarti setiap yang Allah kasih pada kita itu kemuliaan yang Allah berikan, yang mungkin Allah lihat hanya kita yang bisa menanggungnya. Bisa dipahami? Berarti kalau kita dikasih sesuatu, jangan ngeluh. Bisa jadi hanya kita yang mampu menanggungnya. Lah kenapa? Karena Allah itu kasih kepada kita, nggak yang lain. Contoh misalnya, Allah memperlihatkan kita di perumahan ini banyak orang-orang non-muslim. Berarti Allah lihat, mungkin kita yang sanggup untuk mengemban dakwah pada mereka, bukan yang lain. Kalau Allah memberikan kita lahir di Indonesia, yang kondisinya kacau balau kayak sekarang, Masya Allah, apa sih nggak ada di Indonesia zaman sekarang? Koruptor jadi terkenal, ada gitu kan ya. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba sembuh gitu kan, ada gitu kan ya. Orang-orang kemudian ngomongnya kasar luar biasa, tapi kemudian dihormati, ada. Ada orang nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba dipolisikan gitu kan ya. Ini banyak kayak begini-begini. Tapi ujian yang kita lihat di depan mata nih, jangan-jangan memang kekuatan kita lah yang mampu untuk mengubahnya, bukan yang lain. Bisa dipahami ya? Orang Arab kalau tinggal di sini, mungkin sudah stres duluan. Tapi Masya Allah, nggak dengan orang Indonesia. Orang Indonesia semuanya untung. Gitu kan ya? Ada orang hilang kaki satu, untung hilangnya satu, nggak dua. Ada orang nggak bisa makan, untung nggak bisa, masih nggak bisa, belum mati gitu kan ya. Nah orang Indonesia bisa mengemban dakwah insya Allah. Indonesia punya 250.000 juta jiwa. Pertanyaan saya, ibu-ibu bisa nggak untuk dakwain 250 juta ini? Bisa nggak untuk dakwain? Nih, kalau nggak percaya saya mau tanya, siapa di sini yang baru ketemu saya pertama kali? Tuh lihat kan, sebagian besar kan ya. Padahal saya dakwah sudah dari tahun berapa? 2006 saya sudah dakwah secara umum. 2002 saya masuk Islam, lalu kemudian belajar halqah gitu kan ya. 2006 saya baru kemudian ngisi publik, ngisi kajian-kajian, seminar-seminar dari 2006 sampai sekarang berarti sudah berapa lama? 11 tahun. Dan saya tuh udah berkali-kali kemudian mengunjungi Jakarta dimanapun, tapi masih banyak ibu-ibu belum pernah ketemu saya. Artinya apa? Orang Indonesia banyak ibu-ibu sekalian. 250 juta jiwa orang Indonesia. Pertanyaannya, kita bisa dakwah sama semuanya? Enggak. Jadi kita perlu prioritaskan dakwah kepada siapa? Lihat ibu-ibu sekalian. Ini kondisi zaman sekarang. Sekalian saya perlu kasih ibu-ibu solusi atas permasalahan ibu-ibu di rumah kalau yang punya anak yang sekarang sudah SMP atau SMA. Siapa yang usianya sudah 40 tahun? Ke atas. Oh iya. Siapa yang usianya 40 tahun ke bawah? 35 ke bawah, 35 ke bawah. Ah, bagus. Oke, lihat nih ibu-ibu sekalian. Ini kondisi masyarakat Indonesia tahun 2014 dan tahun 1964. Kalau dilihat dari piramidnya, itu penduduk Indonesia 94 sama 2014 itu sama. Lihat bentuknya semakin ke atas semakin kecil ya. Karena kenapa? Ini orang-orang tua, ini orang-orang muda. Artinya di Indonesia masa depannya sangat cerah. Sangat cerah sekali, nggak seperti Jepang. Ibu-ibu tahu Jepang? Bagus. Kalau jalan-jalan ke sana bagus. Tapi Jepang terancam punah beberapa ratus tahun lagi. Terancam punah maksudnya apa? Karena orang-orangnya semakin lama semakin sedikit. Habis. Lah kenapa bisa habis? Karena di sana nggak ada agama. Lah kalau nggak ada agama kenapa bisa habis? Karena nggak ada aturan. Maka laki-lakinya nggak mau nikah. Banyak bunuh diri juga. Sehari orang Jepang rata-rata bunuh diri 68 orang. 68 orang bunuh diri, kaliin berapa kalau setahun? 68 orang bunuh diri setiap hari, dan yang nggak bunuh diri stres. Terpengaruh kerja terus-menerus, nggak mau nikah. Lah kenapa? Mereka prinsipnya kalau bisa beli sate, kenapa beli kambingnya? Mereka nggak mau nikah. Kerjanya apa? Main game. Kerjanya apa? Kemudian sama main kartun. Nikahnya sama bantal anime. Tahu ibu-ibu sekalian? Orang Jepang punya penyakit kayak begitu. Di satu kota di Jepang, itu bahkan kotanya sudah bangkrut dan menutup semuanya. Menutup rumah sakit. Lah kenapa? Karena nggak ada lagi yang mau melahirkan di situ.
TK-nya tutup karena nggak ada lagi kemudian yang sekolah. Bisa dipahami? Sedangkan Indonesia saking banyaknya gitu kan ya. Nah, itulah Masya Allah. Indonesia tuh potensi dakwanya besar sekali. Lihat, semakin ke atas yang tua semakin sedikit, tapi angkatan-angkatan muda banyak sekali. Dan coba lihat di antara kemudian fakta statistik ini, siapa yang paling banyak di Indonesia? Jawabannya adalah anak-anak berusia 10 sampai 44 tahun, itu 60% daripada populasi Indonesia. Karena kenapa? Kita nggak bisa dakwah sama anak 5 sampai 9 tahun. Karena kalau dakwah sama mereka banyak kan belum ngerti. Yang paling bagus dakwah sama 5 sampai 9 tahun adalah ibunya mereka. Jelas? Karena kalau ustadz yang ngomong sama anak 5 sampai 9 tahun, kita ngomong apa, mereka lagi ngapain? Sebentar-sebentar ada yang pergi kemudian karena kencing di celana gitu kan ya. Dan sebagainya. Ini nggak mungkin. Jadi 0 sampai 4, 5 sampai 9 nggak mungkin. Ada yang kemudian nggak ngerti dan tapi dakwah sama 60 tahun ke atas sudah pusing juga. Lah kenapa? Sudah diintai malaikat maut. Paham jadi sekalian. Mohon maaf ibu gitu kan ya. Iya, maksudnya tidak prioritas gitu kan ya. 45 sampai 59 tahun. Ya nggak apa-apa. Kan namanya kita tuh kan pasti mati, ya kan ya? Dan ibu-ibu yang tua ini belum tentu duluan daripada kita. Bisa jadi ibu-ibu duluan baru kita, bisa jadi. Oh, kebalik Ustaz. Ya sudah, bisa jadi kita belakangan ibu-ibu duluan. Oh, kebalik tuh. Oh ya, bisa jadi kita duluan, tapi setelah ibu-ibu. Gitu kan. Nggak, jadi gini. Bahas tentang kematian, kesalahan orang Indonesia adalah ketika mereka tabu bahas kematian. Karena itulah mereka tidak pernah siap-siap. Jelas sampai di sini? Di dalam orang Arab, di zaman Rasul, kematian itu tidak tabu dibahas. Karena itulah mereka siap-siap. Pernah ada yang datang pada Rasulullah, "Ya Rasul, kapan hari kiamat?" Rasul tanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan?" "Persiapkan, maka kamu akan siap." Bisa dipahami? Tapi orang Indonesia kebanyakan tabu bicara kematian. Oh, jangan ngomong tentang kematian, jangan ngomong tentang kematian. Tapi ketika ibu dan bapaknya meninggal, langsung mereka teriak-teriak, "Ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, ya Allah, saya belum banyak berbakti. Kemana aja lo kemarin?" Sekali. Jelas maksud saya kira-kira saya kadang-kadang saya suka nggak masuk akal. Loh, ibumu itu kemarin ada, kamu nggak pernah telepon. Ibumu yang ada, kamu nggak pernah datang, nggak pernah ambil tangannya itu dicium. Ketika dia meninggal, kamu stres, kamu nyesel. Kemana aja kamu? Bisa dipahami ibu sekalian. Nah, maka pulang dari sini telepon bapak ibunya, jelas ya. Dan jangan kemudian khawatir ngomongin mati lah. Kenapa? Ingat, siapa mau masuk surga? Mau masuk surga? Syarat pertama harus jelas. Syarat pertama masuk surga itu mati. Yang mau pergi haji tapi belum pergi haji. Nah, karena haji adalah panggilan Allah, maka saya doakan semoga ibu-ibu semoga segera dipanggil Allah. Nah, balik lagi ke sini. Dipanggil haji maksudnya gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Lihat, berarti 0 sampai 44 tahun adalah yang paling banyak di antara orang-orang. Maka coba lihat dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasul selama 3 tahun pertama di kota Makkah itu berdakwah pada golongan 10 sampai 44 tahun. Siapa saja? Contoh, Ali bin Abu Thalib, 7 tahun ngaji sama Rasul. Arqam bin Abi Arqam 9 tahun ngaji sama Rasulullah. Mus'ab bin Umair sama. Jadi semua terletak di sini. Artinya, lihat ibu-ibu sekalian, Rasul dakwah 3 tahun pertama di Mekah ngumpulin 44 orang. Dan 44 orang ini 90% 10 sampai 44 tahun. Jelas sampai di sini? Kenapa penting bicara begini? Karena ibu-ibu harus tahu bahwa ini yang paling besar di zaman sekarang. Jadi ibu-ibu harus fokus pada mereka. Karena menurut data statistik, yang di atas 44 tahun, ini sekarang namanya analog age. Tahu analog age? Masa analog. Yang sekarang sudah 45 ke atas. Dulu lahir ada internet? Kapan pertama kali pakai internet? Baru-barusan. Zaman ibu-ibu kalau mau janjian sama temennya pakai apa? Pakai pager, itu pun nggak banyak yang punya. Telepon, itu pun nggak banyak yang punya. Maka zaman dulu kalau orang mau janjian ya hari Minggu jam 8, datang betul. Kalau anak zaman sekarang, Masya Allah, kids zaman now gitu kan ya. Janjian jam 10, jam 9 batalin. Lewat WhatsApp, bisa dipahami bisa lihat. Nggak bisa dipercaya orang zaman sekarang itu. Tapi nggak kayak ibu-ibu kita zaman dulu. Ibu-ibu kita zaman dulu janji sekian ya datang sekian. Kalau nggak datang, siapa sudah janji nggak datang, ditungguin. Maka orang-orang zaman dulu lebih tough, lebih bisa survive daripada anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang semua pakai apps. Zaman dulu nggak begitu. Kalau mau misalnya makan ya buat makanan. Zaman sekarang
diantar pakai ini ojek kan ya. Ini masalahnya. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya gini, ibu-ibu lahir di zaman namanya zaman analog. Saya lahir di zaman analog. Anak-anak ibu bukan lahir di zaman analog. Mereka sudah lahir di zaman digital, zaman now gitu kan ya. Lah apa bedanya? Nih ibu sekalian, lihat 10 sampai 44 tahun mereka ngapain aja? Nih, mereka ada di sini. Ini datanya. Data pengguna internet. Karena anak-anak yang lahir di zaman digital itu punya keistimewaan, punya perbedaan dibanding ibu-ibu. Apa perbedaannya? Ternyata setelah disurvei, anak-anak yang lahir zaman sekarang 25 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah, itu mereka lebih rela kehilangan sebelah kuping dibandingkan kehilangan paket internet. Jelas itu sekalian? Dan pembelanjaan mereka semua adalah paket internet. Jelas sampai di sini? Maka sekarang mereka adanya bukan di dunia nyata. Karena dunia online sudah jadi dunia nyata. Lihat, perkembangan dunia internet. 2005 penggunanya cuma 16 juta. 2005 sampai 2014, kira-kira 9 tahun, itu sudah jadi 88,1 juta. Zaman sekarang sudah lebih daripada 90 juta. Jelas? Lah kenapa? Karena semakin tinggi, utamanya dari tahun 2008. Ini naiknya tinggi sekali. Sebelum 2008, ibu-ibu pegang HP-nya apa? Nah, HP sejuta umat, gitu kan ya? Nah, Nokia 3310, gitu kan ya? Selain bisa telepon, SMS juga bisa lempar anjing, gitu kan ya? Nah, mati anjingnya, langsung kita saking beratnya tuh handphone. Tapi coba lihat, setelah dari situ, meningkat tinggi. Lah kenapa? Karena internet sekarang sudah jadi semuanya. Zaman dulu orang nggak tahu masalah apapun, pulang tanya ibunya, ibu artinya ini apa sih? Zaman sekarang nggak, langsung googling, buka Instagram, buka YouTube. Bisa dipahami? Artinya yang masuk dalam referensi kepala mereka semua dari sini. Ibu-ibu harus betul-betul hati-hati. Lah kenapa? Karena gini, untuk berdakwah pada anak-anak zaman sekarang, Anda harus tahu kondisi dunia mereka sekarang seperti apa. Karena ternyata statistik membuktikan ibu-ibu yang lahir tahun 80-an atau 70-an lalu punya anak tahun 90-an, itu mereka gapnya tinggi sehingga mereka tidak tahu anak mereka sekarang ada di mana. Karena anak mereka digital, mereka analog, mereka nggak tahu maksiat-maksiat anak zaman sekarang. Ternyata anak zaman sekarang ngerumpinya sudah di grup. Ternyata anak zaman sekarang, mohon maaf, nge-seksnya sudah lewat grup. Nggak seperti zaman dulu, harus kemudian ketemu, janjian ngapel. Zaman sekarang tidak, sudah bisa lewat video call dan sebagainya. Makanya harus dipahami terlebih dahulu, mereka hidupnya di internet. Maka yang paling bisa kena ke mereka adalah lewat medsos, internet. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ibu-ibu itu kalau punya anak sekarang masih SMP, masih SD, mohon maaf, ibu-ibu harus belajar itu. Lah kenapa? Karena kalau ibu tidak belajar itu ibu-ibu tidak bisa berdakwah secara maksimal dan nggak bisa melindungi anak-anak ibu. Jelas sampai di sini? Nah, harus belajar, gitu kan ya. Nah, karena dunianya internet. Nah, coba lihat lagi. Nih, coba lihat ibu sekalian. Rata-rata penggunaan internet per hari melalui telepon seluler itu 3 jam 10 menit. Di mana main medsosnya 2 jam 52 menit. Jelas? Lihat nih, online 3 jam, 2 jam 52 menit main medsos. Berarti 90 sekian persen dalam orang-orang ketika kemudian buka internet itu main media sosial. Berarti ibu harus punya media sosial. Jelas sampai di sini. Terutama untuk anak-anaknya. Kalau Anda belum melakukan untuk dakwah keluar, lakukan untuk anak-anaknya. Coba lihat anak-anaknya punya apa. Oh, saya punya Ustaz akun Twitter. Twitter sekarang sudah nggak main lagi. Jelas ya, Twitter itu sampai tahun 2014. Yang mengantarkan saya terkenal di dunia online itu Twitter. Dari tahun 2011 sampai 2014. 3 tahun sekarang sudah selesai. Sekarang mainnya adalah Instagram, YouTube. Jelas sampai di sini? Facebook masih nggak? Masih. Jadi minimal ibu-ibu zaman sekarang ya harus di HP-nya punya Facebook, Instagram, sama YouTube. Kata siapa? Kata Ustadz Felix. Jelas ya? Taunya dari mana? Ini datanya. Jadi mulai pulang dari sini, Abi, Ustadz Felix suruh beli handphone baru. Wah, jangan ngomong begitu ya. Itu nggak saya minta ya. Yang saya minta install aplikasinya. Jelas ya? Bukan suruh minta HP baru ya. Nah, rata-rata penggunaan internet per hari melalui PC atau tablet ternyata lebih lama. 5 jam 6 menit. Dan nonton TV cuma 2 jam 29 menit. Lihat perbedaan yang sangat nyata. Ibu-ibu, kalau saya ngomong berdasarkan data. Kalau data yang sudah ngomong, kemungkinan salahnya kecil. Ya, lihat di sini. Berapa jam anak-anak zaman sekarang nonton TV? 2,5 jam per hari. Ibu-ibu tahu di zaman ibu-ibu berapa jam nonton TV? Rata-rata
6 jam rata-rata. Dan di zaman ibu-ibu pasti tahu jadwal siaran, betul? Hafal jadwal siaran? Hafal jam 9 ada acara apa di TVRI? Dunia dalam berita, paham ya? Anak zaman sekarang kalau ditanya acara TV pasti nggak tahu. Karena mereka nonton TV cuma 2 jam 30 menit. Artinya mereka tidak mengambil informasi daripada televisi, tapi ngambil informasinya dari... Paham sampai di sini? Mau bukti? Jangankan anak-anak, ibu-ibu aja sudah begitu. Contoh, ibu-ibu tahu kemarin ada pemboman di Madinah? Tahu? Yang tahu dari koran, angkat tangan. Nggak ada. Yang tahu dari... Oh, ada satu. Wah, berarti nggak punya internet gitu. Yang tahu dari TV, pemboman di Madinah. 1, 2. Yang tahu dari internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, hampir semua. Paham di sini kira-kira? Yang datang kajian ini karena lihat di koran. Ya karena memang nggak dikeluarkan di koran. Yang tahu kajian ini dari bisik-bisik tangga. 1, 2. Yang tahu dari WhatsApp. Paham sampai di sini? Ini dunia dakwah zaman sekarang. Jelas? Berarti dakwah itu juga harus disesuaikan. Orang nggak nonton TV lagi, tapi sekarang sudah mainnya di media sosial, maka media sosial menjadi penting untuk ibu-ibu masuki. Kalau ibu-ibu mau berdakwah. Oke, kalau kita lihat lagi. Nih. Usia pengguna internet 18 sampai 29 tahun 49%. 26 sampai 35 tahun 33%. Banyak. Yang semakin tua semakin sedikit. Lah kenapa? Karena bukan mereka nggak mau, tapi sudah tidak efektif. Karena kalau ibu-ibu kalau misalnya lihat handphone kan sudah harus begitu kan ya. Gitu kan ya. Lah kenapa ibu-ibu kalau ngelihatnya begini? Karena kalau gini nggak kelihatan ibu. Nah, lihat. Berarti semakin muda, mereka semakin mudah masuk ke internet. Dan lihat ibu sekalian, ini yang paling banyak di internet. Facebook, ya. Terus apa lagi? Instagram, Twitter sudah turun, YouTube. Ya, 3. 1, 2, 3. Semakin Anda jago di sini, maka semakin banyak dakwah yang bisa Anda lakukan. Dan zaman sekarang, inilah yang menentukan benar dan salah. Bisa dipahami? Presiden zaman dulu, ketika punya masalah, ngumpulin para ahli. Presiden zaman sekarang, kalau dia kemudian ada masalah, ngumpulinnya para ahli. Bukan, ngumpulinnya adalah buzzer-buzzer di dunia internet. Jago-jago di dunia internet, jago-jago YouTube. Kenapa? Untuk kemudian mencitrakan yang berbeda. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, berarti kemudian ini hidup matinya di sini nih. Instagram, Facebook, YouTube. Ya, yang lain-lain bisa diabaikan. Gak usah main juga nggak ada masalah. Oke, kalau gitu kita lihat. Ini ada beberapa video yang bisa ditampilkan. Sebentar. Saya coba liatin videonya dulu ya. Sabar ya, kalau saya orang sabar. Zaman sekarang sudah tidak lagi. Zaman dulu orang yang nulis tajuk rencana di koran itu sangat laku dan terkenal. Zaman sekarang orang nulis di koran biasa. Anda kenal saya dari mana? Media sosial. Tadi sudah disampaikan ya. Media sosial zaman sekarang memang powerful sekali. Kenapa? Karena hampir menguasai segala-galanya. Contoh misalnya, zaman dulu, tahun 2014, ibu-ibu sekalian, tahun 2012, itu saya pernah nulis satu buku judulnya Udah Putusin Aja. Sudah pernah baca? Nah, sudah ya. Nah, itu keterangan di anak-anak. Kalau ibu-ibu belum baca, itu wajar. Karena yang kenal saya adalah anak-anak muda yang pacaran. Dan tahun 2012, ketika saya nulis Udah Putusin Aja, saya ngetik di Google, Felix Xiao. Yang terkenal apa? Udah Putusin Aja, penulis. Tapi tahun-tahun sekarang, 2017, saya bukan terkenal penulis lagi. Yang tadi ibu katakan tadi, saya terkenalnya. Kalau di googling Felix Xiao, di belakangnya ada usulan. Yang dibubarkan pengajiannya. Mahal itu sekali. Masya Allah, fenomenal karena dibubarkan ya. Jelek banget saya itu kan ya. Jadi, itu kemudian yang terjadi. Nah, kenapa? Karena dunia sudah berubah. Zaman dulu penulis jadi penguasa. Zaman dulu pebisnis jadi penguasa. Sekarang, siapa yang menguasai dunia media sosial menjadi penguasa? Apalagi kalau ibu-ibu gunakan untuk dakwah. Bayangin nggak sih? Anjing cuma nongkrong nungguin pendakwah saja sudah dapat pahala. Bukan pahala, dapat masuk Al-Quran. Apalagi ibu-ibu yang berdakwah langsung di dunia media sosial. Nanti saya tunjukin gimana caranya. Oke, jelas ya? Nah, ini kemudian ke depan. Situasi ke depan adalah begini. Saya coba ajarin cara bacanya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengikuti. Nih, tahun 1800, makin kesini makin zaman now. Jelas ya? Ini adalah tentang semakin tebal. Nih, lihat nih. Ini semakin tebal ininya. Dan ini adalah warna-warnanya semakin tebal, maka semakin terkenal. Contoh, tahun 1800. Siapa yang sudah hidup tahun 1800? Belum. Tapi zaman dulu, nenek-nenek moyang kita, kalau mau nyari berita yang lagi tren, berita yang lagi in, mereka cari ke pasar. Bro, ada
Berita apa di sini? Oh, ini ada baru presiden di sini. Karena omongannya di pasar, warung kopi, kedai kopi. Maka sampai tahun sekitar berapa? 1920 mulai turun, mulai didominasi oleh yang lain, newspaper and magazine. Ibu-ibu lahir di tahun-tahun ini kan ya? Aneka Yes, Hai, nah, beli cuma untuk lihat apa? Horoskop gitu kan. Maklum lah, ini zaman ibu-ibu. Ini zaman ibu-ibu ini. Nyari berita di magazine gitu kan ya. Siapa yang paling ganteng? Oh iya, ada yang baru namanya Irfan Hakim misalnya gitu kan ya. Jadi cover boy. Siapa yang jadi cover boy? Dia yang kemudian terkenal. Maka zaman dulu anak-anak kalau ditanya, pengen jadi apa? Cover boy. Zaman sekarang masih ada cover boy? Nggak ada. Nah, kenapa? Nggak ada yang jualan lagi. Ya, saya paham ya. Kalau sekarang jadi cover boy itu apa? Bungkus gorengan gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kalau masuk magazine nggak istimewa. Lah kenapa? Karena itu zaman dulu. Sudah habis zaman-zaman sekarang. Jelas ya? Nggak ada lagi orang beli kemudian magazine, nggak ada lagi yang langganan newspaper. Muncul radio. Zaman-zaman kita nih, Bu. 1980, 1960, radio yang menguasai. Yang jadi penyiar pasti terkenal gitu kan ya. Nah, kenapa? Suaranya renyah, asik, pokoknya enak didengar. Pasti lihat, wah hancur gitu kan. Tapi yang masuk radio terkenal gitu ya. Jelas ya sampai di sini ya. Lalu berganti zaman televisi. Siapa yang masuk televisi dia terkenal. Sampai sekarang masih terkenal. Tapi kalau di barat televisi sudah nggak terkenal. Di Cina orang sudah nggak nonton TV lagi. Sudah pay per view kalau di luar negeri. Indonesia masih, tapi semakin menurun. Maka zaman sekarang TV ngambil orang-orang itu dari internet. Betul? Oh, lagi terkenal nih Ustaz Abdul Somad, masuk TV. Lagi terkenal nih Ustaz Adi Hidayat, dicari di TV. Lagi terkenal nih Felix Yao, masuk TV. Jadi sampai di sini. Karena sekarang orang yang terkenal malah kemudian TV yang perlu. Bukan TV yang buat orang terkenal. Tapi orang terkenal yang buat TV jadi terkenal. Sampai di sini paham? Karena sekarang masyarakat sudah nggak lagi di TV, masuk ke era website, blog, dan social network. Social network apa? Facebook dan sebagainya. Masuk ke social news. Ini zaman sekarang nih, social news. Nanti masuknya kepada targeted market. Atau bisa dibilang sekarang zamannya video. Jadi paham ya? Maka orang yang nggak lihat video itu lebih bisa diterima zaman sekarang. Orang yang suaranya merdu itu sangat terkenal. Zaman saya, zaman-zaman di sini nih. Nah, sekarang sudah masuk ke zaman-zaman ini. Dunia sudah berubah. Kenapa saya kasih tahu ibu-ibu ini? Supaya ibu-ibu tahu ibu-ibu berdakwah di zaman di mana. Minimal untuk ngawasin anak-anaknya. Ibu-ibu tahu, contoh begini. Contoh, nih ya, saya nggak pernah ketemu ibu-ibu kan ya, tapi saya bisa mengendalikan apa yang dipikirkan ibu-ibu sekalian. Nggak percaya? Nih, saya punya pertanyaan, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Tapi saya tahu jawabannya apa. Apapun makanannya, minumannya, nggak usah jawab. Jelas? Kenapa bisa kepikir begitu? Kenapa bisa kepikir begitu? Karena Anda hidup di zaman ini nih. Ya, jelas ya. Anda dengar iklannya tiap hari, Anda dengar bombardir iklannya setiap hari, maka Anda mikirnya begitu. Tapi anak-anak kita nggak nonton TV, nggak tahu itu. Jelas ya? Pertanyaannya, kalau andaikan kita bisa buat media yang mereka dengar setiap hari, bahwa Islam itu begini, kira-kira yang mereka pikirin apa? Islam. Jelas? Ini tugas ibu-ibu sekalian. Dan kenapa tugas ibu-ibu penting? Ibu, ini media sosial, dan ternyata setelah diteliti, yang paling berpengaruh di dalam media sosial sekarang adalah emak-emak. Jelas? Bukan bapak-bapak. Tapi siapa? Jelas sampai di sini? 411, 212 itu bisa kejadian karena ada kekuatan emak-emak. Jelas ya, namanya kekuatan the power of emak-emak. Jelas ya? Dan itu berbahaya sekali, dan itu ditakuti oleh orang-orang. Ibu-ibu tuh Masya Allah, kalau di mana-mana berkuasa gitu kan ya. Yang paling berbahaya di jalan itu adalah katanya ibu-ibu lagi naik motor. Nah, kenapa? Sennya ke kiri tapi dia ke kanan. Ketika dia ditanya, kenapa ibu sen ke kiri tapi ibu ke kanan? Maksud saya tuh saya kasih sen ke kiri supaya Anda tuh ke kiri, karena saya mau ke kanan. Paham ya? Allah Rabbi. Ibu-ibu naik motor itu berbahaya. Yang kedua, itu moge-moge yang lagi konvoy motor itu lebih berbahaya. Apalagi ibu-ibu naik moge terus konvoy, itu lebih berbahaya. Jadi sampai di sini, ternyata gini. Setelah diteliti, ibu-ibu yang sekarang sudah nggak lagi muda, dan ibu-ibu yang muda, semua ibu-ibu pokoknya, ternyata zaman sekarang lebih ditakuti daripada bapak-bapak di dunia media sosial. Kenapa? Karena zaman dulu dakwah itu didominasi oleh bapak-bapak. Ya, zaman dulu Ustadz siapa? Zainuddin. Selain itu bukan ustadz, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena laki-laki yang menguasai. Tapi zaman media sosial tuh banyak cuitan. Yang sering bercuit siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jelas.
maka ibu-ibu yang bercuit dengan dakwah itu luar biasa pahalanya, jelas ya. Nah, kenapa? Setelah diteliti, begini penelitiannya ibu sekalian. Ternyata satu orang ibu-ibu lebih bagus daripada 10 orang bapak-bapak. Lah kenapa begitu? Karena bapak-bapak ngelihat satu hal, cuma di like doang, itu selesai. Nggak mau nyebarin, nggak mau kemudian ngapa-ngapain. Tapi ibu-ibu Masya Allah, sekali melihat satu, langsung di like, sebarin kemana-mana, tag kemana-mana, temennya 10 di tag, bawahnya di tag lagi teman-temannya. Itu yang menyebabkan penyebaran dakwah sangat luar biasa. Oh ibu sekalian, jadi jempol ibu-ibu tuh sakti. Nah, ini ibu sekalian ya. Jadi, apa maksudnya the art of dakwah ini saya sampaikan? Biar ibu-ibu berkontribusi dalam dakwah yang sudah saya jelaskan dari tadi, keagungan, kehebatannya, dan pahala yang Allah sediakan bagi orang yang berdakwah. Cukup apa? Nge-like, nge-share, lalu kemudian ngasih pada orang. Itu kekuatan yang sangat besar sekali, ibu-ibu sekalian. Bisa dipahami ya? Dan itu sudah terjadi. Kebangkitan Islam itu karena ibu-ibu. Serius. Bukan saya mengutamakan ibu-ibu, bukan karena saya ngisi ibu-ibu, bukan. Tapi memang karena di mana-mana saya sampaikan, orang yang nggak suka sama Islam, yang benci sama Islam, mereka berusaha merusak ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu rusak, Islam rusak. Kenapa kalau ibu-ibu rusak, Islam rusak? Nih, lihat ibu-ibu sekalian. Saya rusak sendirian, paling cuma saya doang yang rusak. Tapi kalau ibu-ibu yang rusak satu, suaminya ikut rusak, anak-anaknya ikut rusak. Jelas? Karena Al-Quran memang mengatakan begitu. Karena Al-Quran mengatakan ibu-ibu itu bagian lahan pertanaman. Lahan pertanaman itu, petaninya mau sehebat apa saja, kalau tanahnya sudah rusak, nggak bisa tumbuh apapun. Dan petaninya bakal bangkrut, misalnya ibu sekalian. Nah, makanya ibu-ibu ini menentukan segala-galanya. Maka cobalah aktif di media sosial. Jangan biarkan orang-orang jahat yang berkuasa di situ. Kadang-kadang kita lihat banyak sekali komentar-komentar jahat di media sosial. Apalagi kalau mau lihat komentar jahat, lihat aja di akun saya, tuh banyak sekali komentar jahat. Tapi anehnya adalah, orang-orang yang komentar jahat itu, begitu mereka mengadakan acara di dunia nyata, sepi. Kenapa sepi? Karena mereka cuma ramenya di dunia online. Tapi kalau orang-orang yang baik, yang ditolain di mana-mana itu, Masya Allah, itu jamaah ibu-ibunya yang paling menguasai. Saya dipahami, kayak sekarang nih, nggak ada bapak-bapak. Lah kenapa? Bapak-bapaknya kan kerja. Gitu ya. Tapi di kajian-kajian manapun, ibu-ibu itu jauh lebih menguasai. Dan sekarang mereka sangat khawatir dengan kekuatan ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu serius di dalam Islamnya, anak-anaknya jadi, dan dakwah ini bisa jalan. Bisa dipahami? Makanya saya bilang 411, 212, itu kan ada ibu-ibu. Coba lihat berapa banyak mobil-mobil di pinggir jalan itu. Itu ibu-ibu yang nyetir, Masya Allah. Ibu-ibu nyetir mobil Alphard gitu kan ya, di belakangnya ini makanan silakan diambil deh, silakan diambil. Ya Allah, itu saya baru jalan dikit ditawarin lagi nasi kotak. Makanya silakan Mas, ambil Mas. Saya sudah punya Bu, tadi baru dikasih ini, ambil lagi. Saya sudah punya Bu, saya sudah kenyang. Ambil untuk orang di rumah. Itu ibu-ibu begitu. Bisa dipahami ya? Kalau nggak ada ibu-ibu, insya Allah nggak jalan. Nah, makanya ibu-ibu tahu sekarang pentingnya seperti apa dalam media sosial. Karena sekarang yang berkuasa di sini adalah cuitannya ibu-ibu sekalian. Karena ibu-ibu cerewet itu yang bagus, gitu kan ya? Karena kalau ibu-ibu nggak cerewet, ini nggak jalan. Jelas ya di sini? Nah, maka ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu sekalian tentang art of dakwah. Maka dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Nah, dan dengan cara yang baik untuk zaman sekarang, itu lagi zamannya berpihak pada ibu-ibu. Karena zamannya emosional. Maka yang ibu-ibu dukung, itu yang jadi. Maka pastikan ibu-ibu itu menyebarkan hanya yang baik, dukung hanya yang baik, dan kalau ibu-ibu konsisten melakukan seperti itu, orang-orang yang dibayar itu akan kalah. Jadi gini ceritanya. Untuk terakhir saya menyampaikan. Saya pernah diwawancara oleh seseorang, dia bilang begini, Ustadz, cara dakwahnya itu seperti apa sih? Saya bilang, dakwah itu kayak jualan. Kita nggak bisa jualan maksa orang, betul? Kalau orang kita jualan pada orang, kita paksa orangnya mau beli atau tidak? Malah dia ngamuk. Sama kayak dakwah, saya bilang. Dakwah itu tidak bisa maksa. Dakwah itu apalagi mukul, nggak boleh. Apalagi benci orang, nggak boleh. Dakwah itu cinta, nawarin barang. Karena kita sudah pakai barangnya bagus, kita pengen orang lain pakai barang itu. Jelas ya? Itu dakwah bagi kita. Lalu dia bilang, berarti nggak boleh kekerasan Ustaz? Nggak boleh sama sekali kekerasan. Nggak boleh maksa sama sekali. Karena dakwah adalah cinta. Lalu yang wawancara saya bilang, wah ini sulit Ustaz kalau dakwah begini. Ini lama ini. Dan ini susah. Saya bilang, susah, betul. Tapi kita bukan masalah susah dan nggak susah. Tapi masalah kita adalah benar atau nggak benar. Paham ibu sekalian? Benar atau enggak? Dan ini jalan yang benar, walaupun susah. Lalu dia bilang, wah kalau ini susah. Karena mereka juga dakwah dan mereka bisa segala-galanya. Bisa bayar orang, bisa curang, bisa maki orang, bisa maksa orang. Saya bilang, biarin, nggak apa-apa. Lah kenapa? Karena kalau kita susah, mereka lebih susah. Jelas? Anda dakwah susah? Datang pengajian susah, perlu pengorbanan? Perlu. Dakwah perlu pengorbanan? Perlu. Susah? Susah. Tapi ingat, kita orang yang mau taat itu susah, mereka yang mau maksiat itu lebih susah.
Lah kenapa lebih susah? Karena ibu, saya, dan ibu-ibu sekalian, nggak usah diperintah orang, kita tetap mau dakwah, betul? Karena kita pengen balasan dari siapa? Allah. Tapi orang-orang yang berbuat maksiat, mereka baru mau untuk dalam tanda kutip dakwah kemaksiatan itu kalau dibayar. Kita nggak perlu dibayar, kita bayar aja rela. Jadi kami ibu sekalian. Maka kita tinggal kuat-kuatan siapa saja. Karena ini adalah alamiahnya kita begini. Kita dibayar, nggak dibayar, tetap dakwah. Kita tetap mau mati, mau hidup, tetap mati nggak bisa dakwah. Kita mau ngapa-ngapain aja, mau misin, mau kaya, tetap akan berdakwah. Tapi mereka tidak. Ada mereka itu orang yang bukan ustadz dipaksa-paksa jadi ustadz. Ada? Yang bukan ulama dipaksa-paksa jadi ulama. Ada? Yang nggak senang sama masyarakat tapi dibuat kemudian soal pencitraan senang sama masyarakat. Ada? Mereka dipaksa. Tapi kita tidak. Kita berbuat ini hanya karena lillahi ta'ala. Kita nggak perlu pujian orang, kita nggak perlu sanjungan orang. Kita nggak takut dengan cacian orang, kita nggak takut dengan makian orang. Lah kenapa? Karena semua kita lakukan hanya untuk Allah. Nah itu yang kita harus pastikan. Dakwah harus dengan cinta. Kalau nggak, bukan Cina ya, cinta. Harus dengan cinta. Kalau Anda dakwah dengan cinta, sudah selesai kewajiban Anda. Jangan dakwah karena benci. Jangan dakwah karena punya Anda nggak suka sama orang itu. Jangan, karena orang nggak akan mau dengerin. Anda dakwah karena Anda seneng. Kalau Anda seneng, Anda pasti pengen promosi. Betul? Anda makan makanan enak sendirian. Tapi Anda makan, ini enak banget. Pengen nggak agar suami Anda makan itu juga? Pengen nggak agar teman-teman Anda tahu juga? Bro, itu restoran tuh ternyata enak banget loh. Murah lagi ya. Itu yang penting, lebih murah itu kan ya. Makan murah dan enak aja Anda promosiin. Masa Anda Islam nggak promosiin? Kami ibu sekalian senang dengan Islam, merasa indah karena Islam, maka Anda harus promosiin. Nah itulah namanya dakwah, dan itu bisa melewati media sosial. Mudah, ibu-ibu di kamar bisa dengan jarinya nge-like yang bagus, share yang bagus, bikin video seperti apa kayak ini, ibu-ibu bikin video nanti di-share pada orang yang lain. Itu sudah dakwah sangat luar biasa. Bisa dipahami ibu sekalian. Baik, terima kasih. Ini bisa saya sampaikan. Yang terakhir, ikhlas pada Allah, karena Allah tidak menerima kecuali yang. Karena orang berdakwah itu sangat dekat dengan syirik. Karena dia merasa bahwa semua karena dia. Dia merasa dia populer, lantas dia merasa hebat. Dia merasa orang bisa berubah, itu karena dia. Dia merasa bahwa dia yang paling benar, tidak yang lain. Hati-hati. Itu penyakit tidak ikhlas. Tapi kalau Anda ikhlas, insya Allah itu semua minggir. Insya Allah syaitan tidak akan bisa menggoda Anda. Doa terus sama Allah. Ya Allah, semoga dakwah saya ini ikhlas. Ya Allah, ketika saya foto misalnya kajian ini, ya Allah, saya upload. Alhamdulillah, selfie, banyak orang upload. Bismillah, ini untuk dakwah. Supaya orang tahu sekarang ibu-ibu itu trennya pengajian. Bahwa ibu-ibu sekarang trennya adalah ngaji sama Ustadz. Itu bagus. Bismillah, ini karena Allah, bukan karena pengen ria. Bukan karena pengen apa. Ikhlas yang terakhir. Begitu ya ibu-ibu sekalian.